Sudah disimpan apa itu? Ini di sini sahabat. Kamu bertemu lagi dengan channel Sri Wisnu bersama saya Sri Wisnu. Saat ini kita berada di Candi Prambanan, lebih tepatnya lagi saat ini kita berada di teater indoor tertutup Trimurti di Candi Prambanan untuk melaksanakan pementasan Sendra Tari Ramayana. Dan saat ini bersama dengan unit kesenian Jawa Gaya Surakarta. Nah, pada hari ini kita mau ngomong-ngomong nih, sharing mengenai cerita-cerita dalam lingkup Ramayana ya. Di dalam cerita Ramayana ada cerita bahwa Rama, Sinta dan Laksmana itu mengalami yang namanya pengasingan di hutan Dandaka. Pengasingan di hutan Dandaka, padahal Rama Wijaya itu adalah putra mahkota dari kerajaan Ayodhya. Dilihat dari berbagai macam sisi, sebenarnya Rama Wijaya itu memang sepantasnya, sepatutnya untuk diasingkan di hutan Dandaka. Rama Wijaya harus diasingkan, tidak boleh tidak. Pertanyaannya kan begini, mengapa? Ceritanya begini ya. Dalam salah satu versi ya, yang namanya Dewa Wisnu itu ketika diturunkan ke dunia, itu fungsinya hanya satu, yaitu menjaga kestabilan, menjaga harmonisasi dari energi yang ada di dunia. Dalam satu generasi itu, misalnya ya, sudah terlalu banyak yang namanya kejahatan, energi negatif sudah terlalu banyak. Oleh karena itu Dewa Wisnu atau titisannya akan diturunkan ke bumi untuk menyelaraskan, mengharmonisasikan energi di dunia. Nah, fungsi dari Dewa Wisnu adalah seperti itu. Nah, pada zaman Ramayana, pada saat itu yang menguasai energi negatif di dunia adalah Rahwana. Dengan keangkara murkaannya, Rahwana hampir menguasai separuh dari dunia. Jadi energinya sudah terlalu banyak ke hitam. Oleh karena itu Dewa Wisnu harus diturunkan ke bumi untuk mengharmonisasikan energi. Nah, pada saat itu Dewa Wisnu turun ke bumi. Nah, ini lahir ke bumi. Reinkarnasinya ke tubuh dari putra Ayodhya, yaitu Rama Wijaya. Nah, ayahnya Rama Wijaya itu adalah Raja Ayodhya, Raja Dasarata. Nah, Raja Dasarata ini memiliki 3 istri. Satu istri pertama yaitu Dewi Sukasalya. Nah, Sukasalya. Kemudian yang kedua itu adalah Dewi Kekayi. Yang ketiga Dewi Sumitra. Nah, ini dari Mbok Tua, ini dari ibu yang tertua itu adalah Sukasalya, itu putranya Rama Wijaya. Di dalam sistem kepemerintahan, otomatis Rama Wijaya harus menjadi raja karena dia anak pertama, anak sulung. Nah, seperti itu. Hanya saja Rama Wijaya itu adalah titisan Wisnu. Titisan Wisnu itu kembali ke fungsinya, yaitu menstabilkan harmonisasi dunia. Nah, seperti itu kan. Nah, oleh karena itu Dewa Indra itu turun ke bumi, kemudian negosiasi. Nah, bahasanya negosiasi dengan istri Raja Dasarata yang lain, yaitu Dewi Kekayi. Nah, Dewi Kekayi itu dulu pernah menyelamatkan nyawa dari Raja Dasarata. Oleh karena itu Raja Dasarata memberikan Dewi Kekayi anugerah, yaitu 3 permintaan. Dewi Kekayi pasti akan di well granted atau akan diiyakan, diberikan. Oleh karena itu Dewa Indra turun ke bumi, kemudian Dewa Indra ini nego dengan Dewi Kekayi ini, bahwa Dewa Indra bicara dengan Dewi Kekayi bahwa fungsi dari Rama Wijaya di dunia ini turun
maksudnya bukan Rama Wijaya tapi Dewa Wisnu turun ke dunia ini bukan untuk menjadi raja. Bayangkan jika Rama Wijaya menjadi raja pada saat itu, fungsi dia untuk menstabilkan dunia, yaitu mengalahkan Rahwana, itu tidak akan pernah terjadi. Sebabnya kenapa? Seorang raja dia akan terikat dengan tugas-tugas politik dia, yaitu ngayomi kerajaan, masyarakat dan sebagainya, sehingga dia tidak akan punya waktu untuk bisa mengalahkan atau memerangi Rahwana. Oleh karena itu Dewa Indra minta kepada Dewi Kekayi untuk minta kepada Raja Dasarata menggunakan 3 permintaan yang tidak mungkin ditolak, supaya Rama Wijaya dilengserkan dari kedudukan putra mahkota, dan Rama Wijaya harus mengalami pengasingan di dalam hutan Dandaka selama 13 tahun. Nah, seperti itu. Di situ Dewi Kekayi berpikir, waduh, Rama Wijaya itu walaupun dia bukan anak saya secara DNA, tapi dari ibu yang lain, saya nggak mungkin meminta raja untuk mengasingkan anak saya itu. Sebab kenapa? Kalau saya melakukan itu, saya akan dihujat oleh seluruh dunia dan seluruh masyarakat Ayodhya. Nah, kemudian Dewa Indra bilang, ya itulah yang namanya kasih sayang seorang ibu. Kasih sayang seorang ibu itu tidak harus mengasihi seperti itu, tapi ada kasih sayang ibu dengan cara yang lain. Walaupun dengan cara mengasingkan Rama Wijaya keluar dari kerajaan, tapi itulah kasih sayang seorang ibu. Tugas seorang ibu untuk memberikan jalan kepada putranya untuk bisa melakukan perang dharma, untuk mengharmonisasikan dunia. Nah, kemudian akhirnya Dewi Kekayi menemui Raja Dasarata dan kemudian menyatakan bahwa dia ingin menuntut tiga permintaan yang tidak akan mungkin ditolak, yaitu menurunkan Rama Wijaya dari kursi putra mahkota, kemudian mengangkat Bharata anaknya dia sebagai putra mahkota atau calon raja Ayodhya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah meminta Rama Wijaya untuk melakukan pengasingan di dalam hutan selama 13 tahun. Nah, akhirnya terjadilah seperti itu, dan seperti yang diperkirakan bahwa seluruh dunia akhirnya menghujat Dewi Kekayi bahwa sebagai seorang ibu dia sudah sangat jahat sekali karena berani mengasingkan putranya. Kemudian sebagai seorang istri dia juga sangat jahat sekali. Kenapa? Karena dia telah membuat jatuh sakit Raja Dasarata. Komplit sudah bahwa sebagai seorang wanita tugasnya di dunia itu dia harus mengalami penderitaan secara batin ya. Tapi Dewa Indra menyatakan bahwa kamu akan mendapatkan anugerah. Kamu akan menjadi penyebab harmonisasinya dunia ini terjadi. Bahwa kejahatan akan dikalahkan oleh kebaikan. Dalam kasus ini adalah Rama Wijaya, Dewa Wisnu. Nah, kemudian besok setelah Dewi Kekayi meninggal dunia, Dewa Indra berjanji bahwa Dewi Kekayi akan langsung diangkat menjadi Dewa Dewi di Kayangan sana sebagai imbalan jasa karena Dewi Kekayi sudah melaksanakan keinginan dari dewa. Nah, seperti itu. Jadi dalam kasus ini memang ya Rama Wijaya memang harus diasingkan atau harus diusir dari kerajaan Ayodhya. Supaya apa? Supaya dia keluar dari kerajaan dan tidak menjadi Raja Ayodhya, supaya dia tidak mengurusi masalah kerajaan dan perpolitikan kerajaan. Dan tugas dia yang utama adalah menstabilkan harmonisasi dunia, yaitu dengan cara melakukan perang dharma melawan Rahwana.